Halo semuanya. Nah, hari ini kami akan mengadakan suatu podcast mengenai lingkungan di era digital sebagai tantangan, peluang, dan aksi nyata generasi muda. Sebelumnya perkenalkan, namaku Arif Lamzaki Rahmatullah dengan NIM 009 yang akan menjadi moderator untuk podcast hari ini. Nah, di sini kan aku udah menyediakan 4 narasumber dari mahasiswa Prodi Ilmu Lingkungan UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih dari yang paling kanan. Halo semua, perkenalkan nama saya Hakim Gerda Patria dengan NIM 026 dari Prodi Ilmu Lingkungan. Saya Yuyun Evanauli dengan NIM 011 dari Prodi Ilmu Lingkungan. Saya Andri India Putri Wimala dengan NIM 022 dari Prodi Ilmu Lingkungan. Saya Kesya Alfira Lutfiana dengan NIM 005 dari Prodi Ilmu Lingkungan. Nah, tadi kan kita udah dikenalin nih sama 4 narasumber kita nih dari mahasiswa Ilmu Lingkungan UIN Surakarta. Nah, kita ke narasumber yang pertama. Narasumber yang pertama itu ada Kak Yuyun. Nah, kalau menurut Kak Yuyun, masalah lingkungan apa sih yang paling dekat dengan mahasiswa? Menurut saya sih, masalah lingkungan yang paling dekat dengan mahasiswa saat ini adalah sampah plastik. Kenapa kok sampah plastik? Karena di sekitar kita masih ada yang menggunakan botol plastik atau kantong plastik yang seringkali tidak dikelola dengan baik. Selain itu, pemborosan listrik dan penggunaan kendaraan juga berlebihan menjadi masalah yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh. Nah, kalau yang kedua, isu lingkungan kan seringkali dianggap orang-orang itu sebagai urusan pemerintah ya. Nah, kalau menurut Kak Yuyun sendiri bagaimana? Menurut saya sih anggapan tersebut kurang tepat. Karena pemerintah kan memang memiliki peran penting dalam membuat kebijakan dan aturan lingkungan, tetapi menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita semua, termasuk mahasiswa dan masyarakat. Perubahan besar berawal dari tindakan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, terus mengurangi penggunaan plastik dan menghemat energi. Jika hanya mengandalkan pemerintah tanpa adanya kesadaran masyarakat, masalah lingkungan akan sulit diatasi. Wah, keren banget nih statement dari Kak Yuyun nih. Nah, itu kan tadi kan kita udah dijelasin nih tuh masalah gambaran umum dari permasalahan lingkungan. Nah, kita sekarang ke arah topik yang literasi digital bersama Mas Hakim ini. Nah, Mas Hakim, media sosial itu kalau menurut Mas Hakim itu membantu kita atau memperburuk pemahaman lingkungan masyarakat? Oke Mas, menurut saya itu bisa dua-duanya ya. Pertama, membantu dalam memahami kondisi lingkungan. Karena informasi yang tersebar di internet itu kan banyak ya, dan beragam juga beritanya seperti apa. Salah satunya tentang lingkungan. Nah, tentang lingkungan itu biasanya kayak isu lingkungan, terus perubahan iklim yang terjadi beberapa tahun terakhir, dan bencana lingkungan seperti yang terjadi di Sumatera akhir tahun kemarin. Itu kan jadi viral banget. Jadi masyarakat bisa kayak paham lah tentang dampak lingkungan itu kalau nggak dijaga, terus sumber daya alam yang diambil secara berlebihan itu bagaimana. Dan kalau untuk kekurangannya itu pastinya orang kan banyak yang langsung percaya pada konten yang secara visual tuh menarik banget, dibuat judulnya clickbait untuk menarik pembaca, padahal aslinya itu nggak seperti itu gitu. Belum lagi masyarakat kita itu nggak mencari informasi sumbernya itu dari mana, apakah itu dari sumber terpercaya, terus apakah itu berita dari opini ataupun fakta. Jadinya terjadi kesalahpahaman dari berita yang diterima masyarakat kita, gitu Mas. Keren nih jawaban dari Mas Hakim. Nah, kalau pengalaman sendiri dari Mas Hakim, pengalaman pribadi nih, pernah menemukan nggak info lingkungan yang hoax? Nah, itu cara Mas Hakim menyikapinya bagaimana, Mas? Kalau informasi dari hoax itu mungkin saya pernah lihat di Instagram ya, Mas, itu promosi kalau produknya itu benar-benar 100% ramah lingkungan. Padahal menurut saya itu kalau produk ramah lingkungan 100% itu nggak mungkin, karena proses produksinya itu nggak mungkin menghasilkan emisi ataupun apapun itulah yang aman bagi lingkungan.
Dan belum lagi saya tuh pernah baca di komen TikTok kayaknya, itu bilang kalau perubahan iklim itu hoax atau dilebih-lebihkan. Padahal menurut data sekarang aja dan apa yang kita rasakan itu kan bumi semakin panas kan. Jadi itu menurut saya gak konyol sih, itu aja sih Mas. Oh iya. Ini bagus nih, dari pengalaman pribadi pun Mas Hakim juga sudah punya pengalaman pribadi buat menyikapi kegiatan tersebut. Nah, setelah ke arah literasi digital, otomatis kan kita akan membahas teknologinya. Nah, teknologi itu berperan sebagai solusi atau tidak. Nah, ini di narasumber ketiga kita ada Kakak Arundia. Nah, Kak Arundia akan menjelaskan mengenai teknologi sebagai solusi. Nah, pertanyaan pertama untuk Kak Arun. Menurut Kak Arun, teknologi lingkungan yang paling realistis untuk diterapkan sekarang itu apa? Menurut saya sih untuk teknologi lingkungan yang realistis untuk kondisi Indonesia saat ini itu biokonversi sampah organik. Kenapa? Karena dengan adanya gunungan sampah yang banyak di tiap TPA dan TPS di Indonesia tuh jadi masalah yang sangat besar. Karena itu kita harus mengonversi dia jadi pupuk atau jadi itu. Nah, salah satunya dengan alat BASF. Kenapa alat ini dipilih? Itu karena dia lebih cepat menguraikan daripada kompos biasa sih, Mas. Gitu sih menurut saya. Oh iya, oke, berarti biokonversi ya jawabannya. Oke, kalau untuk pertanyaan yang kedua, perkembangan teknologi itu selalu jadi solusi atau nanti di masa depan bisa jadi masalah? Menurut saya sih dua-duanya. Kenapa? Jika teknologi itu bisa jadi solusi jika dimanfaatkan dengan baik. Contohnya itu HP. Kita kan punya HP itu bisa mempermudah kita berkomunikasi lewat teman yang berbagai negara atau berbagai pulau. Kan itu memudahkan kita ya. Tapi jika HP tersebut rusak dan tidak bisa diperbaiki, itu kan jadi sampah ya. Nah, itu kan jadi masalah baru buat kita lagi. Nah, itu makanya kita harus menggunakan teknologi itu dengan bijak. Seperti itu sih. Oke, keren. Menggunakan teknologi dengan bijak itu adalah pernyataan dari Kak Arun. Nah, setelah teknologi tadi kan udah gambaran umum nih sama Kak Yuyun, habis itu udah dikasih literasi digital sama Mas Hakim, sama diberikan penjelasan teknologi sebagai solusi sama Kak Arun. Nah, yang terakhir nih, aksi nyata mahasiswa yang akan dijelaskan dengan narasumber kita, Kak Kesha. Nah, pertanyaan pertama untuk Kak Kesha nih, sebagai mahasiswa, kebiasaan sederhana dalam menjaga lingkungan apa yang mudah tapi sering diabaikan sama teman-teman nih? Oke, menurut saya kebiasaan sederhana tetapi sering diabaikan oleh mahasiswa itu yang pertama saya sering melihat mahasiswa itu lupa membawa tumbler dan tote bag ketika mereka membeli jajan. Saya tanya, kenapa kok nggak membawa? Katanya ribet. Kenapa harus membawa? Sedangkan di sana ada yang namanya cup. Nah, mereka juga berasumsi membawa tumbler itu sama saja memberi pekerjaan 2 kali karena harus mencuci ulang kan sampai rumah. Makanya mereka lebih memilih menggunakan cup yang ada di sana. Padahal kan dengan adanya tumbler kan kita bisa mengurangi populasi sampah yang ada di dunia ini kan. Tetapi mereka memilih untuk menggunakan tersebut walaupun adanya tumbler. Sedangkan di kampus ini kan ada yang namanya program 1 hari tanpa sampah kan. Tetapi mereka sepertinya masih kurang peduli dan kurang tertarik dengan program tersebut. Menurut saya seperti itu. Sama ini sih Mas, saya juga sering melihat mahasiswa itu sering membuang putung rokok. Mereka itu selalu membuang begitu saja setelah digunakan gitu. Saya kan sering ibaratnya mencari angin di belakang kampus. Nah, saya tuh sering melihat beberapa putung rokok yang telah digunakan itu dibuang begitu saja, tidak di tempat sampah. Sedangkan dari putung rokok tersebut kan bisa menyebabkan gangguan bau ya. Nah, apalagi sekarang kan musimnya musim panas. Dari bau tersebut kan bisa menguap. Apalagi bau nikotin itu kan juga termasuk kuat ya kan ya. Dan itu bisa menyebabkan sesak nafas untuk yang menciumnya gitu sih. Suatu atensi yang bagus ya dari Kak Kesha nih.
Nah, pertanyaan selanjutnya. Menurut Kak Kesha, apa yang membuat banyak orang itu tahu sebenarnya pentingnya lingkungan? Tapi kenapa orang-orang itu sulit untuk mengubah perilakunya gitu? Oke, menurut saya apa yang menyebabkan perilaku manusia itu sulit ya kan ya untuk saat ini itu yang pertama menurut saya itu kebiasaan, karena kebiasaan itu kan sudah ada sejak kita lahir ya, sejak kita dididik dari dalam diri. Sedangkan untuk menumbuhkan rasa kesadaran akan menjaga lingkungan itu kan harus apa ya, ibaratnya tuh tergerak sendiri kan dari hati. Nah sedangkan kalau dari kebiasaan dia tidak melakukan hal tersebut kan mereka tidak tidak mencoba untuk berubah dan sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Terus ini sama lingkungan sosial sih mas, karena lingkungan sosial itu juga sangat berpengaruh bagi perubahan atau kesadaran orang tentang menjaga lingkungan. Apabila lingkungan sekitar kita tidak mengajarkan dan tidak menormalisasikan menjaga lingkungan, kita kan merasa kayak ya udah ngapain dijaga gitu. Ada kan sudah lama gitu lingkungan, ngapain dijaga lagi, dari dulu juga udah seperti ini, nggak apa-apa gitu, karena mereka belum merasakan dampaknya langsung saat ini kan. Udah sih menurut saya itu sih. Ini mas, bentar. Sama ini mas, saya juga ingin menambahkan tentang fasilitas. Seperti yang di kampus ini kan adanya namanya program pemilah sampah yang nanti akan dibuang ke bank sampah. Tapi saya tuh melihat untuk fasilitas tempat sampah yang untuk pemilahan itu berkurang mas. Bukan berkurang ya, maksudnya kurang. Di kampus yang sebesar ini dengan jumlah mahasiswa yang cukup banyak, tetapi cuma ada satu tempat sampah yang difasilitasi, yaitu di gedung A sebelah sana. Sedangkan kita kan tidak mungkin ya sebanyak ini hanya menggunakan satu tempat sampah. Nah, dari situ kan kebanyakan mahasiswa itu, dari pandangan saya ya, dari penglihatan saya itu, mahasiswa itu banyak yang setelah mereka jajan, itu mereka itu membawa sampahnya itu di dalam tas. Jadi tidak dibuang ke tempat sampah. Karena mereka merasa jauh kan, dari gedung B ke gedung lab ke gedung A itu kan cukup jauh ya, kita harus turun. Nah mereka itu menyimpannya di tas, sedangkan menyimpan di tas itu kan juga bisa menyebabkan bau ya, apalagi kita kan di ruang ber-AC dan sampah itu kan bisa menguap dan baunya tuh sangat tidak enak menurut saya mas. Itu sih mas. Keren ya statementnya dari Kak Keshan tuh. Nggak terasa ternyata kita udah sampai ke pertanyaan yang penutup. Oke, pertanyaan penutup untuk setiap narasumber nih. Kita awali untuk Mas Hakim. Mas Hakim, satu kata untuk lingkungan. Satu kata untuk lingkungan adalah rumah, karena kita itu hidup di lingkungan dan bertumbuh juga dan hidup berkembang di sekitar lingkungan. Jadi kalau lingkungan kita rusak, maka kehidupan kita juga pasti akan terdampak. Terus Satu kata dari Mas Hakim yaitu rumah. Satu kata untuk lingkungan. Oke, menurut saya satu kata untuk lingkungan yaitu berharga. Kenapa berharga? Lingkungan itu kan lama pulihnya. Jika dia rusak, kita nggak punya rumah nih. Nah, kita mau tinggal di mana kalau lingkungannya rusak? Gitu sih. Satu kata dari Mbak Arun yang berarti berharga. Satu kata untuk lingkungan. Satu kata lingkungan menurut saya ini ekosistem. Karena lingkungan kan terbentuk dari sistem ekologi. Dari sistem ekologi itu kan membentuk adanya arus timbal balik antara makhluk hidup atau yang kita sebut biotik dan makhluk tak hidup itu abiotik. Itu sih mas menurut saya. Itu aja. Sebagai ekosistem. Untuk Kak Yuyun, satu kata untuk lingkungan. Satu kata untuk lingkungan yaitu lestari, karena menggambarkan lingkungan yang tetap terjaga, sehat, dan berkelanjutan untuk masa depan. Lestari. Nah, ternyata udah selesai untuk podcast kita hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan. Harapan dari kami untuk podcast hari ini, kami berharap lingkungan semoga semakin nyaman, semakin aman, dan semakin lestari di kedepannya.
Podcast hari ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah literasi digital oleh Bapak Wildan. Nah, terima kasih untuk semuanya yang telah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.